Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah. Masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tamim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis hari ini hadis daripada Sayyidina Abi Abdillah Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala. Ini Sayyidina Jabir periwayat hadis yang akan kita baca ini. Radhiyallahu ta'ala anhuma qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdillah. Ini Jabir bin Abdillah. Siapa sahabat ni? Sahabat yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir kita kenal termasuk orang yang masuk Islam dengan ayahnya ke kota Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, Sayyidina Jabir di Madinah. Karena Jabir kita baca tabaqat rijal, beliau ini aslinya Al-Ansari. Al-Ansari berarti beliau ini penduduk Madinah. Nah, usia waktu itu masih kecil. Sehingga ada yang mengatakan ketika terjadi perang Uhud itu Sayyidina Jabir baru berusia sekitar 14 tahun. Ada yang mengatakan usia Sayyidina Jabir 16 tahun ketika perang Uhud. Jadi dia ingin ikut perang. Ayahnya tak mengizinkan. Sebagaimana beberapa riwayat sudah kita jelaskan, izin perang itu mutlak milik ibu bapa, bukan izin Rasulullah. Maka siapapun yang minta izin ke Rasulullah, Nabi balikkan ke ibu bapanya. Minta izin ke orang tuamu, kata Rasulullah. Ketika orang tua tak mengizinkan, maka itulah jihad, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Jabir usia sudah 16 tahun. Dalam satu riwayat usia sudah 17 tahun. Datang ke ayahnya untuk minta izin berangkat perang. Ayah tak mengizinkan. Kata ayah, lihat saja, engkau jaga saja 9 saudari perempuan. Jadi engkau punya 9 orang saudari perempuannya. Itu yang engkau jaga. Kalau engkau berangkat perang, ayah berangkat perang, yang menjaga 9 ini siapa? Maka engkau tak usah berangkat perang. Engkau di rumah saja, jaga yang 9 ini. Ya, namanya laki-laki, jiwa jantannya tu nampak hadir. Nampak di matanya orang mulai mengasah-asah pedang. Nampak di matanya mulai orang menyiapkan busur panah. Mulai di depan matanya orang menyiapkan baju perang. Di depan matanya orang menyiapkan kuda. Tentu semangat ghirah ingin berperang tu langsung keluar. Begitu dulu. Makanya
Belum lagi dengan takbir-takbirnya, belum lagi dengan syair-syair yang dikumandangkan ketika itu untuk menimbulkan ghirah, semangat orang untuk berangkat jihad fi sabilillah bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimungkuinya orang masah pedang, dimungkuinya juga orang masah panah, dimungkuinya juga orang menyiapkan kuda, akhirnya semangat itu timbul. Ayah tak mengizinkan, datanglah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini perang akan terjadi, perang akan mulai. Aku melihat orang-orang seluruh laki-laki yang dewasa menyiapkan, remaja menyiapkan persiapan untuk perang. Aku mohon engkau mengizinkan aku ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, apa pandangan ayahmu seperti apa? Ayahmu mengizinkan tak? Kata Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir, ayahku tak mengizinkannya ya Rasulullah. Apa disuruh? Aku disuruh menjaga 9 saudari perempuan aku di rumah ya Rasulullah. Nah, kata baginda Nabi, falakal jihad. Itulah jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan rasa sedih, dengan rasa yang gundah, tak diizinkan perang oleh ayah, padahal ingin berangkat ketika itu mencari ridha, mencari fisabilillah. Akhirnya walhasil dia tak berangkat, dia tahan di rumah. Akhir dia melepas ayah di pintu rumah. Ayah menitipkan pesan, kata ayah, nak jaga saudari perempuan engkau yang 9 ini. Kemudian ayah lanjutkan apa? Jika ayah tak balik pulang, maka bayarlah hutang ayah. Nah, ayahnya titip bayar hutang. Kalau ayah tak balik pulang nak, lunasi hutang ayah nak. Sama siapa hutang ayah tadi? Dicatatlah. Dengan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ada 5 orang ketika itu dalam tabakat ilmu rijal. Ni baca ini bayar ini ke sebulan sekian, ke sebulan sekian, ke sebulan sekian. Ya. Nah, itu salah satu sunnahnya. Kita sebelum berangkat jauh, safar jauh, apalagi dengan safar perang, tinggalkan wasiat kepada anak. Wasiat yang paling penting itu adalah bayar hutang. Nah, itu penting itu. Sampaikan. Nah, bayar hutang ayah nak begini ke sianu boleh. Kan anak awaknya, kan anak orang dah. Kalau anak orang, ya tak boleh dah. Wah, imbo anak orang gandeng dan pergi perang goyong aja. Besok mati dan bayar hutang lencek yo kata ini. Tidak boleh. Kan anak orang. Ini anak orang dah, anak awak. Boleh, tak apa-apa, panggil anak kita. Ayah berhutang dengan sianu. Kalau ayah meninggal dunia, kau tunaikan hutang ayah. Nah, begitu. Ya, tapi ayah janganlah macam-macam hutang ketika hidup. Kau nampak anak alamu bayar hutang, kau di kesiko kadai kau berhutang. Apa kau ayah kalau nak mati lah, nyembo dah ya anak lah. Tanam bayar hutang dan cari kadai itu. Pada memang ayahnya sengaja macam-macam hutang kan, tidak. Itu mendingan perangai buruk namanya kau orang setelah awak ni. Dia mati ayah kau kan, ayah kau mati. Alah awak upaya mengurusinya ketika hidup. Nyalah mati ni dengan hutang lah gitu lah. Jadi nyumpah awak daripada anak-anak kita. Tapi memang dianjurkan untuk mewasiatkan hutang kepada anak-anak kita. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah, engkau tunaikan hutang ayah ketika ayah nanti kalau ayah tak balik pulang. Qadarullah, bismillah, pergilah jihad. Ya, kalau kita baca dalam beberapa kitab Hayatus Sahabah, kita baca dalam beberapa kitab-kitab fiqh sirah, itu untuk menimbulkan ghirah, semangat. Itu pergi perang itu takbir tak henti-henti diucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang pergi jihad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka itu salah satu dalam hadis sahih Muslim, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata baginda Nabi 3 yang tak diberikan ke Nabi sebelum aku, kata Rasulullah. Cuman kepada aku saja yang diberikan. Yang 3 ni kata Nabi Muhammad. Hadisnya sahih. Pertama kali apa? Rasa takut kepada musuh-musuh baginda Nabi sebelum terjadinya perang, dan ketakutannya itu sepanjang perjalanan safar. Sejauh-jauh mata memandang lah ada rasa takutnya. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan berbulan-bulan sebelum perang sudah merasa takut musuh-musuh itu. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Makan ndak amu, lolok ndak nio, gelisah. Itu mukjizat Nabi Muhammad sebelum berperang. Apalagi dengan teriakan takbir seperti itu.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, cemas. Maka hadis dalam Sahih Bukhari, tengok riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas tu jelas itu. Sahabat Nabi setelah selesai melaksanakan salat, mereka melaksanakan zikir jahar. Melaksanakan zikir jahar dan bahkan keluar daripada masjid berbunyi atau ada bunyian seperti seruan untuk akan ada perang. Pada perang tak ada. Seakan-akan seperti itu. Apa tak ciut hatinya, perasaannya orang-orang kafir Yahudi. Apa nak merasa, wah ini jangan-jangan Islam menyerang ni. Padahal Islam tak menyerang. Nah begitu ghirah, semangat kita dalam ibadah. Ni tak boleh kita loyo je. Iko kunut selama ko nuruh hudaku kunut lagi agak kore kita tadi lah mulai takut pula kunut nampak. Kunut itu tak ada beda. Yang kunut itu jar tengok kunut Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kenapa kunut harus dipelankan, dilambatkan seperti itu? Macam mana membaca amin? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu disunahkan membaca kunut. Buka dalam kitab-kitab fikih kalau tak percaya. Oh, berdoa tak perlu dengan suara yang keras. Ya, kerasnya seperti apa? Kalau sampai menjerit-jerit kita, itu yang tak boleh. Tapi kenapa harus Allahumma hadina fi man hada? Takut apa dek wahaboy itu? Kenapa harus seperti itu membaca kunut? Tadi doa Sayyidina Muaz bin Jabal dah tak dibaca lagi. Dulu ada yang diwiridkan Allahumma a'inna ala dzikr. Kita kan sudah meriwayatkan hadisnya, menerima ijazah sanadnya, mengapa tak diamalkan? Kata Nabi apa? Nah, dia tak ada pengurus lah, ingatkan Pak Bukhari salahnya ni. Kan Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz, apa? La tansani fi kulli duburi salah. Mengaji nak imam tadi? Lah pulang pula. Tu tugas Mak Marjan ni. Imam harus ngaji, jangan imam tak ngaji. Imam wajib ngaji, Pak. Saya di Anur, Pak, imam wajib ngaji, Pak. Siapapun ustaznya, imam wajib duduk. Imam tu harus tambah ilmu, kita saja ngaji juga kita lagi. Ada masyayikh kita ngaji. Istifadah harus ada. Kadang tak semuanya maklumat itu kita dapat. Berapa tahunlah kita mengaji. Oh, dengan doktor profesornya belum menjamin semuanya sudah kita baca. Ratusan hadis, jutaan hadis Rasulullah SAW. Mesti duduk. Ingat kita riwayatkan itu ketika Sayyidina baginda Rasulullah memegang tangan Sayyidina Muaz, la tada' fi kulli duburi salah. Muaz, jangan tinggalkan membaca ini setelah selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sanadnya muttasil sampai ke Rasulullah. Sanadnya bersambung, tak ada putusnya, maka bernama musalsal bil mahabbah. Mahabbah, cinta, rasa cinta kita kepada syariat baginda Nabi, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Rantai itulah rantai yang emas itu. Silsilah tu susah kita cari itu. Tanyalah ke Wahabai kalau memiliki sanad yang seperti itu. Kita punya rantai itu. Rantai itu rantai emas. Orang-orang mulia di jalur sanad kita. Orang-orang yang terpelihara di jalur sanad kita. Allah takdirkan pula kita melewati jalur sanad itu. Nah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. La tada', kata Nabi, jangan engkau tinggalkan membaca ini fi kulli duburi salah. Maka sanadnya itu kan jelas tu. Berwasiat seperti seolah-olah dia berwasiat tu. Jangan tinggalkan ini. Masyayikh kita mengijazahkan seperti ini. Sampai ke kita pun mengijazahkan la tada' fi kulli duburi salah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Imam tu mesti ikut pengajian ya Pak Marjan. Siapapun ustaznya, walaupun tak saya, dengan ustaz-ustaz yang lain pun harus ikut duduk dia. Buat aturan seperti itu. Saya di Anur bertiga imam Pak, saya anjurkan. Itu SOP-nya. Siapapun penceramah, imam harus duduk ngaji. Karena banyak hari ini imam-imam ni, karena dia merasa dia yang mengimami jemaah, dia merasa paten segalanya dengan ilmunya. Ternyata ketika kita tes, ada masjid, salah satu masjid paripurna. Saya kata ke dia, imam solat Jumat lagi. Saya tanya, imam solat Jumat, imam meniatkan diri imam jadi imam enggak solat Jumat itu? Ya, kadang ada saya buat ustaz, kadang tidak, kata dia. Kenapa kok kadang tidak, kata saya? Ya enggak apa-apa, kan otomatis dengan kita berjemaah itu kan kitalah jadi imam tu ustaz, karena kita di depan. Enggak. Syarat sahnya Jumat itu kalau si imam meniatkan dirinya jadi imam.
Dalam mazhab Syafi'i sepakat ulama itu. Apabila si imam tidak meniatkan dirinya jadi imam ketika solat Jumat, maka solatnya batal. Mesti i'adah dengan solat zuhur. Tengok ibarah dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Jadi tidak jadi Jumat zuhur jadinya. Nah, itu perkara sepele menurut kita, tapi ternyata konsekuensinya berbahaya. Maka imam-imam mestinya, aku menjadi imam solat Jumat karena Allah. Cukup kalau nak itu juga nak dia pakai. Yang afdalnya ya ketika takbir mulai dari Allahu Akbar, mulai dari alif sampai ra. Itu di situlah letak niat bahwa dirinya jadi imam. Kalau makmum meniatkan dirinya jadi makmum ketika solat Jumat, itu hukumnya sunnah. Tapi si imam meniatkan dirinya menjadi imam ketika solat Jumat, wajib hukumnya, Pak. Itu sepakat dalam mazhab Syafi'i itu. Bagaimana kira-kira imam tak meniatkan dirinya jadi imam ketika solat Jumat? Kalau dalam ibarah kitab jelas, batalat Jum'atah, maka batal Jumatnya, wa i'adataz zuhri, dan dianjurkan mengulangi salat zuhur. Kalau mazhab Syafi'i yang kita pegang, Pak. Kan butuh itu, butuh ilmu. Imam harus jelas, karena dia imam, dia yang akan mengajak orang, dia yang penentunya salat itu dia itu. Maka butuh kepada ilmu. Nah gitu dia. Dan saya syaratkan, di mana saya mengaji, saya berharap imamnya itu ikut mengaji. Di mana saya mengaji seperti itu, saya anjurkan begitu. Kalau bisa, tolonglah Pak Marjan, mungkin tekan SOP baru dengan imam-imam ni lah balik. Ya, tolong mengaji dulu Ustaz, itu anjuran Ustaz itu buat saja aturan baru dia. Masa kita jauh-jauh datang ngaji, imam balik dia pulang ke mana? Nah, saya di mana saja masjid Rabu subuh ngaji kitab Irsyadul Ibad, saya di Masjid Baitul Mu'tamar, imamnya hadir. Di Furqan, itu ramai lagi di Masjid Furqan, Komplek Beringin, imamnya hadir. Anur hadir. Taibah, imam duduk. Di mana masjid, saya wajibkan seperti itu. Kalau tidak, apa istifadah ini? Karena ada beberapa ilmu yang imam itu juga mesti mendengar. Karena makmum tahu, Pancam Bukhari tadi tahu, tapi memberitahu imam tadi, ada kadang makmum ni segannya. Kadang dah diberitahu, ayolah Pak, nak apa dah Pak kecilnya, biasa je tinggal kecilnya lah. Kan itu jawabannya kan tak lomak, jadi dah kita yang tersinggung. Nyendak pula dah Pak, kadang lebih alim pula makmum ni daripada ustaz ni kadang. Ya. Tak tutup kemungkinan kita. Ustaz sekadar memberikan, tapi bila nak mengamalkan, macam tu juga. Tidak juga kadang makmum itu, sebenarnya betul kata kitab Bulughul Maram yang kita baca di Taibah tu. Makmum ni sebenarnya kita banyak berhusnuzan kepada imam. Awak banyak berbaik sangka saja kepada imam. Ya Pak, banyak baik sangka. Kadang siap awak semayang tak, nampak pula dia awak imam tadi tu duduk di kedai kopi, nyemai merokok, pakai pula Sarawak Hawaii bagai. Pernah nampak di kita lagi di kampung-kampung. Cuman ketika salat rapi pakaiannya, pakai sarung, baju koko, berkopiah. Husnuzan kita ketika salat itulah berbaik sangka. Kalau ada sedikit goresan dalam hati kita sangkaan tak baik kepada imam, dalam mazhab Syafi'i batal sembahyang kita, makruh kita mengikutnya. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal batal salat kita. Awak kau banyak husnuzan, Pak. Bahkan dalam kitab Ghayatul Bayan syarah Zubaid Ibn Ruslan itu banyak syaratnya kan. Imam tidaklah dia fasik. Imam dia mesti muru'atul adalah. Ya, dia menjaga wibawanya. Kalaulah imam satu puluh di mana orang perusi duduk sama-samanya, 20 situ duduk. Itu lo rusak adalah itu. Lo rusak tu. Berkumpul-kumpul situ induk-induk. Rupa awak tengok ada imam tu situ seorang. Itu lo rusak adalah itu. Rusak adalah banyak syarat imam tu Pak. 18 syarat imam. Tengok dalam Ghayatul Bayan ada itu. Sudah tu belum lagi dengan perkara yang fasid. Merokok setiap saat, putih boleh je rokoknya, putih boleh je. Sudah itu nampak pula dia awak lah, muru'atul adalah. Nya maraton pakai Hawaii. Pakai Hawaii terbuka nampak lututnya maraton. Siapa tu? Imam. Imam tadi tu you. Tu banyak berbaik sangka kita, Pak. Belum lagi dengan nasabnya, dengan keturunannya. Mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal memang jelas-jelas mengikut kepada imam yang fasik batal. Batal salat kita. Dalam mazhab kita Syafi'i adalah rukhsah makruh hukumnya. Tapi dalam mazhab Hanbali batal.
Cuma ya macam keturunan tu tak mungkin nak tanya elok-elok dengan mam tunggu mam menjelang sembahyang mam. Imam Jol ya maknya nyawa kan tak mungkin lah. Tersinggung dia. Itulah banyak husnuzan kita. Alhamdulillah. Selagi bisa kita berhusnuzan tu masih baik itunya. Ya kita berhusnuzan je subuh ke mungkin imam tadi sakit parut mungkin atau mungkin anaknya menangis. Husnuzan aja gitu. Tapi sekali kok minggu depan tak bisa husnuzan ni. Husnuzan kita mungkin dia mungkin kurang enak badannya, mungkin anaknya lala nikah pak. Alun nikah berarti tak jadi anak menangi, mungkin calon menangi atau apalah gitu. Husnuzan je banyak. Kita kalau husnuzan diperbanyak aman dunia ni. Tapi kalau suudzan banyak kita lakukan, itu di situ tu rusaknya. Apa-apa buruk sangka kita jangan. Husnuzan yang perlu kita apa kan. Maka tadi agak banyak saf yang bolong. Saya husnuzan dari ini mungkin ada apa ni? Terus Pak Marjan bilang, ya ada Hidayat Nur Wahid datang ya. Hujan pun lepas sampai. Hujan juga. Husnuzan. Kalau suuzan tadi kan gawat jadinya tu, bahaya itu kalau suuzan gitu. Alhamdulillah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Taala itu dalam hadis qudsi itu, aku sesuai dengan sangkaan hamba-Ku kepadaku. Maka perbanyak husnudzan. Orang yang banyak husnudzan, insya-Allah hidupnya akan positif, akan santai saja. Tapi kalau husnudzan, suuzan terus-menerus, itulah kata seorang acu tu qomak hidupnya katanya. Risau. Apa nak dilakukan, rasa-rasa ada aja masalah. Buat ikut ada masalah, buat ikut ada masalah. Itu risau seperti itu. Jadi perbanyak husnudzan. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kepada kita husnudzan yang optimis. Amin ya rabbal alamin. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah, ayah beliau rupanya orang yang pertama kali terbunuh. Ketika perang Uhud, ayah beliau orang yang pertama kali meninggal dunia. Jadi ayah dah tinggalkan amanat ni. Nanti kalau ayah tak balik, selesaikan hutang ayah, jaga 9 saudari perempuan ini. Rupanya ayah tak balik. Ayah pula lah orang yang pertama kali meninggal dunia. Di perang Uhud itu ayah beliau pertama kali meninggal dunia. Akhirnya sampailah berita info ke Madinah bahwa ayah yang pertama kali meninggal dunia. Akhirnya ketika itu baru saja usai perang, Sayyidina Jabir bin Abdullah langsung mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ayahku telah menemui syahidnya di Uhud. Mulai hari ini izinkanlah aku untuk perang ya Rasulullah. Jadi kata Nabi, aku berjanji kata Rasulullah, mulai hari ini aku izinkan engkau untuk ikut perang. Kenapa Nabi mengatakan itu? Ayah maknya tak ada oleh dah. Ayahnya tak ada, sudah meninggal dunia, ibunya pun sudah meninggal dunia. Jadi Sayyidina Jabir tak ada izin lagi kecuali izinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 hari, dalam satu riwayat 2 hari setelah ayahnya meninggal dunia, dianjurkan kita membayar hutang, menunaikan wasiat itu ba'da yaumain. Ada mengatakan setelah 3 hari. Memang ada pendapat mengatakan setelah 40 hari, tapi qaul dhaif. Setelah didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, datang ayah Jabir kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku telah wafat. Ayahku menitipkan pesan kepadaku ya Rasulullah. Pertama pesan ayah, jaga saudari perempuan yang 9 ini. Kemudian ayah berpesan ya Rasulullah, tunaikan hutang ayah kepada 5 orang ini. Kepada siapa kata Rasulullah? Ditengoklah catatan, kepada sebulan. Kemudian Nabi tanya, adakah ayah engkau meninggalkan harta? Ayah engkau berangkat perang meninggalkan harta enggak? Enggak ada dah ya Rasulullah, kecuali ada 10 pohon kurma di belakang rumah. Itu aja harta, tak ada yang lain. 10 pohon kurma di belakang rumah, itu saja harta yang ditinggalkan ayah ya Rasulullah. Itukah untuk dijadikan bayar hutang? Iya ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Itu Sayyidina Jabir nampak mukjizat Nabi SAW. Dari antara sahabat Nabi itu Sayyidina Jabir yang paling banyak menampakkan mukjizat Nabi. Walaupun Abu Bakar hidup dengan Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, tapi yang paling banyak melihat mukjizat Nabi itu Sayyidina Jabir. Dengan perang Khandaqnya, dengan makanannya, Sayyidina Jabir. Jadi kata Nabi, ajaklah orang tu besok ke rumah engkau, setelah selesai subuh kita akan selesaikan hutangnya.
Baik ya Rasulullah, datanglah, diundanglah yang 5 orang ni oleh Sayyidina Jabir untuk ditunaikan hutang ayahnya. Datanglah 5 orang ni ke rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nabi pun datang. Kata Nabi, mana pohon kurma itu? Ada di belakang ya Rasulullah. Baik. Kata Nabi kepada yang ber-5 ni, betul ayah Jabir berhutang kepada anda? Betul ya Rasulullah. Betul ayah Jabir berhutang kepada anda? Betul. Sekian. Ya ya Rasulullah. Baik. Ayah Jabir tidak meninggalkan apa-apa kecuali meninggalkan 10 pohon kurma ini. Jadi kata salah satu yang 5, kau kawin kalau saya utang lah kepada ya Rasulullah ni. Berarti banyak utang yang mungkin ini. Takkan selesai ni ya Rasulullah. Ni takkan menyelesaikan. Kata begini Nabi, ambil seukuran hutangnya ayah Jabir kepada engkau, kata Rasulullah. Yalah, mulailah yang ber-5 ni mengambil. Kata Sayyidina Jabir, padahal aku melihat ada pohon yang tidak ada buah, tapi ketika itu berbuah. Itu mukjizatnya Rasulullah. Ambil, kata begini Nabi. Dia ambil. Kifayah lah, cukup ya Rasulullah. Cukup. Kurma kan memang dulu makanan pokok. Untuk bisa dibayar untuk utang. Orang dulu berhutangnya untuk makan, Pak. Bukan untuk beli mobil rebon, enggak. Bukan untuk itu. Bukan untuk nak menambah kebun sawit. Berhutangnya bukan untuk nak membuat rumah. Berhutang orang dulu untuk makan. Untuk makan saja. Ambillah, kata Rasulullah. Diambil oleh sahabat. Diambil kifayah. Cukup ya Rasulullah, cukup. Bayangkan, 5 orang tu, kata Sayyidina Jabir, cukup hutang ayahku dibayar dengan 10 pohon kurma di belakang rumahku, dan buahnya pun tidak berkurang sedikit pun. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa Nabi awak jangan cuba pula lah. Ada berhutang orang, panen aja lah sawit yang 10 batang belakang rumah tu. Katanya, apa 10 batang? Nak kena ada buahnya tu. Itu mukjizat Nabi SAW. Nanti kan kita jelaskan mukjizat Nabi yang banyak. Paling banyak sahabat melihat mukjizat Nabi itu Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, kita lanjutkan saja baca riwayat. Qala, baca hadis. Qala, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammara alaina Aba Ubaidah radhiyallahu ta'ala an. Kami diutus. Ini ada nanti di sini ni disebutkan ada ikan pausnya nanti di hadis ini. Ikan paus itu halal atau tidak nanti di sini ni. Kami diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, wa ammara alaina Aba Ubaidah ibni Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang menjadi amir di atas kami itu adalah Sayyidina Aba Ubaidah. Nah, ini dianjurkan Pak, kita melakukan safar, dianjurkan menunjuk amir. Itu Pak, itu penting Pak. Penting, ketua. Sehingga kita tidak boleh mengingkari amir dan tidak boleh kita munafik kepada amir. Walaupun amir itu anak kita yang kita tunjuk Pak. Umpama kita dalam musafir, beberapa keluarga, tunjuk siapa amirnya. Kita sepakati beliau jadi amirnya, dah beliau yang jadi amir kita. Jadi apa arahan beliau ikuti, apa ijtihad beliau ikuti. Nah, karena amir itu dia dapat naungan daripada Allah, dia pun dapat bimbingan daripada Allah. Kalau kita sudah menyetujui dia sebagai amir, maka ingat kita siapa yang disepelekan oleh sahabat ketika itu. Nabi akan meninggal dunia, Nabi tunjuk Sayyidina Zaid ibni Harithah kalau tak salah. Bukan Usamah kan? Usamah ibni Zaid ibni Harithah. Sayyidina Usamah ditunjuk Nabi sebagai panglima perang untuk membebaskan Palestina. Ini Nabi beberapa hari akan meninggal dunia nih. Sahabat banyak yang tak mau berangkat. Tak mau berangkat sahabat. Jadi Nabi tanya, kenapa kalian tak berangkat? Sahabat pun tak ada yang menjawab. Cuman ada mulut ke mulut. Itu kan anak tu baru usianya 19 tahun. Dia mengatakan 18 tahun. Sedangkan di kita ada Sayyidina Umar yang sudah senior, ada Sayyidina Khalid bin Walid yang ahli dengan memanahnya, ada Sayyidina Abu Bakar, ada banyak orang tua yang senior. Mengapa Nabi menunjuk itu? Mulut ke mulut di Madinah berkembang. Ini bahaya nih, ini pasti celaka kita nih. Ini yang nak dibebaskan Palestina nih. Akhirnya mulut ke mulut itu terdengar oleh telinga Abu Bakar.
Abu Bakar sebenarnya segan menyampaikan ke Rasulullah. Akhirnya pelan-pelan dengan penuh adab Abu Bakar sampaikan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar informasi di bawah, orang-orang ni banyak tak setuju ya Rasulullah bahawa engkau mengangkat Sayyidina Usamah ibn Zaid sebagai panglima perang karena dia masih muda dan dia perjalanannya belum begitu banyak dalam perang, sedangkan yang senior banyak. Kata baginda Nabi, kalian meragui dengan keputusan aku dan pilihan aku? Nah, kata Rasulullah SAW, kalian meragui? Nabi puji Sayyidina Usamah. Siapa Usamah itu? Dia adalah panglima yang jujur, yang berani. Akhirnya ketika itu baru sampai pertengahan jalan dapat informasi Nabi meninggal dunia. Balik naik di perang. Baru sampai antara Jordan dengan Madinah itu. Saya dah pernah jalur darat di situ, tu apa nama daerahnya. Balik pulang ke Madinah, Nabi sudah meninggal dunia. Diselenggarakanlah Rasulullah semangat jihad don. Mana yang setengah iman masuk murtad, masuk kepada musyrik, mana yang kuat imannya. Akhirnya ketika itu akan membebaskan Palestina ni, kata Umar, kata rombongan yang lain datang ke Abu Bakar, kita ulanglah pilih balik siapa panglima yang cocok untuk membebaskan Palestina. Jangan Sayyidina Usamah. Tapi Abu Bakar tak mau mengkhianati Rasulullah. Walaupun Nabi sudah meninggal dunia, kata Abu Bakar, aku tetap mengamanahkan yang menjadi panglima perang yang diamanahkan oleh Rasulullah. Jadi panglima ketika itu Sayyidina Usamah ibn Zaid. Akhirnya betul, qadarullah, sebentar saja perang ketika itu ditaklukkanlah Palestina. Al-Maqdis itu di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, itulah baru ketika itu orang kaget melihat strategi perang yang dibuat oleh Sayyidina Usamah ibn Zaid. Nah, sama ni. Jadi Ubaidah bin Jarrah amiran, ditunjuk sebagai amir. Nabi nak berangkat ni, Nabi di Madinah. Untuk apa Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah? Abu Ubaidah ni kan termasuk salah satu yang 10 sahabat dijamin masuk surga. Ya Allah, berapa senangnya sahabat itu ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Sa'id bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Talha fil jannah. Allah, berapa nikmatnya itu. Nabi langsung menjamin masuk surga. 10 asyara mubasyirin bil jannah. Ini orangnya masuk surga setelah Nabi masuk surga. Jadi yang pertama kali masuk surga itu dalam mukhtasar hadis itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi langsung asyara mubasyirin bil jannah. Maka dalam Hasyiah Sawi itu Sayyidina Isa protes dia kepada Allah. Nabi Isa, kenapa kok umat Nabi Muhammad lebih dahulu masuk surga ketimbang dengan Nabi kami? Nah, itulah keluar ungkapan al-nabi al-ulama'u ala ummati kal anbiya yang ala Bani Israel. Al-ulama'u ala ummati, ulama di umatku itu sama setaraf dengan nabi di zamannya Bani Israel. Nah, oleh kerana itu nabi itu setaraf dengan nabi, maka tak boleh kita mencaci ulama, syatmul ulama. Maka dikatakan lahmul ulama'il masmumah dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal, wa man akalaha khatmat. Darahnya ulama itu beracun. Siapa yang memakannya, maka dia akan binasa, dia akan mati. Nah, begitu dia. Jadi Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah diangkat jadi amir, pemimpin. Untuk apa mereka ni diutus oleh Rasulullah? Natalaqqal 'ira li Quraisy, untuk menghadang, untuk menstop pedagang kaum kafir Quraisy. Supaya jangan mereka masuk nanti ke wilayah kita. Stop mereka di sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawadatna jaraban min tamrin la yajid lana ghairahu. Kami berbekalan dengan sebiji kurma saja. Lam najid lana ghairu, tak ada selain dari itu. Itu aja makanan. Ya Allah, kau awak nak pai porang kan, tapi makanan cik kurma aja. Kalau nama di zaman awak tak kenal tu dah. Nak pai waktu ada kurmanya aja kan. Lai gotong royong aja kalau ndak ada makan-makannya ndak datang orang. Ada nasi bungkusnya bertanya pula lu. Bahkan diumumkan pula tu disediakan snack atau disediakan makan siang baru laju. Pengajian pun macam tu. Disediakan kepala kambing katanya. Pada cek kepala je yang 5, yang kaki nak dapat lawan tadi mana, pahonya tadi mana. Nah tu. Ya, makanan ya memang beda kualitas. Iman sahabat dengan iman di kita beda.
Cuman sebiji kurma, berangkat jauh. Yu'tina tamran fakana Aba Ubaidah. Yu'tina tamratan, dibagi-bagi cik surang, cik surang dibagi tu. Ya Allah, cik surang sebiji kurma. Ada yang bercakap, faqila kaifa kuntum tasna'una biha? Apa bisa dapat dik cik kau kenyang-kenyang? Maksudnya kalau bahasa awaknya, ikut untuk nama-nama cik gigi aja kenyang kan? Apa yang dapat cik kurma pak? Sebiji kurma. Kau akan perang menghadang musuh. Makanan isi perut cuma sebiji kurma. Ya Allah ya Karim. Nah, tasnaun. Apa yang bisa kami lakukan jika kau? Apa yang bisa dapat kau kenyang? Faqala, kata Sayyidina Jabir, nasummuha namasuha kama yamussus sabi. Kami menghisap-hisapnya sebagaimana anak kecil menghisap akan jarinya. Hisap tadi. Macam mana kita makan apa? Apa yang berhisap-hisap ni? Permen ya. Dihisap dah tadi. Tu kurma apa? Awak kan orang ke pak kurma yang dihisap-hisap tadinya. Ya Allah ya Karim. Setelah itu, thumma nashrabu 'alaiha minal ma'. Kalau nengok orang Arab makan kurma, Allahu akbar. Segontang itu tu sekejap habisnya pak. Laju dia pak. Memang itu makanan pokoknya. Laju dia. Tak ulang balik. Dan kualitasnya bagus-bagus. Apalagi hari ini, ya kualitas yang mahal ni. Makan buka. Kencang. Kociknya. Kau kan pergi orang dihisap-hisap tadi. Sebagaimana sesabi menghisap. Thumma nashrabu 'alaiha minal ma'. Kemudian kami pun meminum air. Fatakfina yawmana ilal lail. Maka cukuplah bagi kami hari itu sampai waktu malam. Sehari itu cuma sebiji kurma yang diisok-isok. Allahu akbar. Kalau bacalah hadis-hadis kau memang banyak bersyukur gitu pak. Wajib gitu banyak bersyukur. Tak kan ada kita yang sehari itu isok-isok biji kurma tu nak ada tu nah. Sebiji kurma. Dan kata Sayyidina Jabir, wa kunna nadrabu fi isiyana al-khabata thumma nabuluhu bil ma'i fanakuluhu. Dan kadang juga dalam perjalanan kami memukul, kami menumbuk-numbuk dedaunan, thumma nabuluhu bil ma', kami siram dengan air, fanakuluhu, kemudian kami makan. Daun-daun kayu, tumbuk je tongkeknya. Hancur, ajai. Nah, itu dimakan oleh sahabat. Allahu akbar. Fantalaqna ila sahilil bahri farufi'a lana ala sahilil bahri. Ketika sudah hampir sampai ke pantai, jadi orang pedagang Quraisy tadi masuk lewat jalur pantai dia. Nah, kami sudah hampir sampai ke pantai, sahilil bahri farufi'a lana ala sahilil bahri kahayati kasibid dhahmi fa'ataina. Nampak oleh kami ada gundukan tinggi macam gunung. Thabit. Seperti gunung, macam gundukan tinggi seperti gunung di pantai itu. Kami datangi, fataina, kami datangi. Rupanya fa idza hiya dabbatun tud'al anbara. Rupanya itu bukan gunung, tapi dia adalah hewan yang mati. Wa tud'a anbara, disebut oleh orang binatang itu, ikan itu disebut ikan anbara. Anbara ni ikan paus gitulah dia. Ikan paus terdampar, tapi besar macam gunung. Kalau dibaca riwayat hadis ke, sebesar masjid ni adalah ikan itu. Dah mati. Nah, ini hadis ni sahih ni. Terdampar, awalnya macam gunung. Jadi ketika ditengok, rupanya ikan. Ikan mati, ikan terdampar, ikan paus terdampar. Tud'al ambara, faqala Abu Ubaidah, kata Abu Ubaidah Amir, maitah. Ini bangkai ni. Jangan kita makan. Ni maitah. Ni bangkai. Thumma qala, sebagian thumma maitah, ini bangkai. Tapi setelah itu Abu Ubaidah mengatakan, la, ndak apa je dah kecik Abu Ubaidah ni balik. Bal nahnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ndak apa je dah. Awak kau kan utusan Rasulullah. Kita ni kan perang fisabilillah. Kita ini fisabilillah. Kita ni utusan Rasulullah. Nak apa? Boleh. Nah, tu ujung awal masalah. Besar. Ikan paus ni besar. Memang kalau ikan paus saya pernah nengok dulu yang terdampar di padang tu besar pak. Besar. Sebesar tronton ada lebih kayaknya itu. Apalagi ini macam gunung katanya. Berarti besar itu.
Macam gunung yang mungkin hampir sebesar kapal besar itulah kan. Wa qad turirtum faqulu. Sahabat mendekatinya, diambillah oleh sahabat. Makan oleh sahabat. Berapa lama sahabat di sana untuk nak menghadang menjaga-jaga perbatasan tadi? Faqamna alaihi syahra. Kami di situ ada sebulan. Sebulan makan ikan. Kanyang. Wa nahnu sulasu mi'atin hatta saminan, dan kami ada 300 orang. Sebulan di situ banyak awak 300 orang hatta saminan, sampai kami gemuk balik dari situ. Apa kau nak makan ikan daripada makan kurma taruh aja? Makan kurma taruh itu bertumbuk-tumbuk pula daun-daun. Akhirnya kau dapat ikan. Sebulan makan ikan taruh. Ya Allah ya Karim. Saminan. Bila mengatakan saminan, kami gemuk. Kami gemuk keseluruhannya. Berarti kalau orang kurui pun ketika itulah buat semasanya menggemuk, memperbaiki gizi itu. Fara'aituna na'tarifu min waqibin ainih wa qilalud duhna wa tanqa'u minhu fidara kathawri aw qadri saur. Bayangkan untuk menuju matanya tu, mata-mata ikan paus tadi tu, butuh ke situ tangga. Naiklah sahabat, beberapa sahabat, untuk menyedot, menimba lemak yang ada di dekat mata tu. Berapa gudang ikannya tu ya? Masuk sahabat, masuk ke dalamnya. Bahkan wa akhadha minna Abu Ubaidah 13 rujulan. Bahkan Sayyidina Abu Ubaidah menyuruh 13 orang laki-laki masuk ke dalamnya. 3 boleh orang laki-laki pak. Syed 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 boleh. 3 boleh. Mak sebanyak ikut masuk ke dalam matanya. Berapa gudang matanya tu? 13 orang laki-laki disuruh oleh Amir Abu Ubaidah bin Jarrah masuk ke dalam tu. Ambil, sedot lemaknya dari mata yang tadi tu. Ambil. Wa akhadha dil'an min adla'ihi faqamaha thumma rahala a'zama ba'ira ma'ana famarra min tahtiha. Bayangkanlah, untuk mengambil daging yang melekat di bawah tulangnya tadi. Itu apa caranya? Ambillah ba'iran. Ma'ir, onta yang paling tinggi, yang paling besar di antara kami. Siapa yang punya onta yang paling besar? Dari onta itulah kami berdiri mengambil tulang yang bagian di atas itu. Bayangkanlah tu. Fatazawwadna min lahmihi wa syaiqih. Kemudian kami berbekalan, kami potong-potong, kami ambil lah itu tu sebesar potongan anak lembu. Jadi diambil, dipotong sebesar potongan-potongan anak lembu. Yo puih lagi tu. Falamma qadimna al-Madinah, dah selesai sebulan kami balik. Dah balik tentu ya badan dalam keadaan gemuk sehat. Tak jadi pai perang dan musuh nak je nampak tu. Ya, karena musuh tadi rencana lewat situ. Karena orang sudah ramai tu tak mungkin mereka akan masuk 300 orang. Manakala kami sampai Madinah, fa'ataina Rasulullah. Kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ceritakan keseluruhannya kepada Nabi. Kemudian faqala, apa jawaban Nabi tentang ikan tadi? Huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Itu rezeki kalian yang Allah keluarkan untuk kalian. Itu rezeki kamu. Dek sabar mai esok-esok apa tadi kau? Apa dek mai esok-esok kurma tadi kau? Dek sabar seperti itu, Allah datangkan ikan yang besar kepada sahabat. Khairul lakum, akhrajallahu lakum. Itu rezeki untuk kalian, kata Rasulullah. Apa kata Nabi setelah itu? Fahal ma'akum min lahmihi syai'. Ada tak kalian bawa daging tu pulang, kata Nabi. Jadi Nabi, nak mungkin Nabi sekedar mandang cerita lama dari orang aja dah. Bawa pulang. Kau salah satunya kau kalau awak siap makan-makan. Kalau nak kan bercerita lama makan tu ke kawan aja nak. Kalau ingin menceritakan kita bungkuan dulu. Bungkuan sate tu atau baru kau ndak lomak duriannya ustaz. Lomak bu ya. Udah itulah. Awak cek nyagik siko je nya bercerita je kawak lomak durian dengan bungkuan dia agian aku ya gitu dia. Mak lama kambiang memang tak ada tu yang paling hebat masak kambiang di situ. Ya mana? Dia cerita aja dibawa ke di bungkuan ada ni. Kata Nabi, hal ma'akum min lahmi syai'. Ada tak kalian bawa pulang daging tu? Ada tak kata Rasulullah? Kata sahabat, ada ya Rasulullah. Kau ya Rasulullah, dia agian.
Nabi makan, fatut'imuna. Fatut'imuna. Jadi kata Nabi, ada nak yang kalian bawa lagi yang kalian makan tu, kata Rasulullah. Fa'arsala sahabat, ada sahabat memberikan daging itu kepada Nabi, fa'akalu, kemudian Nabi memakannya. Hadis rawahu Muslim, hadis sahih. Ini dalil, ini sebagai dalil bahawa ikan, bangkai ikan boleh dimakan. Nah, Nabi pun memakannya. Kemudian hadis ini menunjukkan di balik kesabaran itu ada sesuatu yang kita tak duga. Mana tahu sahabat ada ikan besar. Sebulan makan ikan apa nak gapuk badan. Samanan kata sahabat. Kami pun gemuk. Biasanya makan tidak begitu cukup. Akhirnya Allah takdirkan, Allah balas kesabaran sahabat dengan keluarnya ikan. Ikan itu ikan besar dan sahabat pun menikmati dengan ikan itu. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bishawab. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ij'alna ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wad dharri wal jahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.